Halo minasang, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif. Saya mau bikin vlog kedua, yaitu dengan tema suka duka bekerja di budidaya rumput laut ya. Oke, suka ya awalnya sih saya bekerja di budidaya rumput laut itu sebenarnya awalnya nggak sengaja gitu. Karena dulu kan awal daftar LPK tuh ke Jepang, pengennya sih dapat jobnya tuh job dapat pengolahan makanan atau perhotelan gitu ya. Tapi karena nggak ada jobnya pas dulu tuh di LPK, jadi saya ditawarin sama sensei saya untuk ngambil job rumput laut gitu. Makanya pada akhirnya ya udah saya ambil dulu lah, ambil job rumput laut. Awalnya saya tuh udah 4 kali main sesukan di LPK tuh, semuanya budidaya nih. Pertama budidaya ikan, yang kedua kerang, pertama budidaya ikan ya, yang kedua rumput laut, terus kerang. Nah yang terakhir tuh rumput laut. Nah yang terakhir lolos langsung, karena ya itu udah rezeki saya ya. Sebenarnya itu setengah hati sih saya kerja di budidaya rumput laut ya. Nah akhirnya ya udah saya berangkat ke Jepang. Udah itu saya ya udah tinggal di Jepang ya. Terutama saya di prefektur Saga di kota Kashima. Oke, untuk sukanya di sini tuh alhamdulillahnya saya dapat bosnya ya oke lah, nggak terlalu nggak ribet gitu, nggak berisik gitu. Baik lah bosnya, baik bosnya ya kan, punya punya nenek obacang otosang juga pada baik gitu, sering ngasih beras gitu kan, itu sukanya. Oke, kalau dukanya apa ya? Oh, kalau sukanya ya, terus teman-teman kan, saya punya teman-teman orang Indonesia juga di sini kan, itu mereka punya bos. Nah bosnya juga baik-baik sih sama saya tuh, sering nganterin ke belanja karena kan jauh dari sini kan, tinggal di pedesaan pinggir laut. Kalau mau ke supermarket tuh jauh banget gitu, jadi sering ikut nebeng atau kadang suka diajakin makan. Nah itu sukanya ya. Alhamdulillah teman-temannya juga di sini pada baik, orang Indonesia semua gitu, baik juga. Terus orang-orang Jepangnya juga pada baik, ramah gitu kan, sering ngasih minuman ya. Itu sih alhamdulillahnya. Oke, kembali ke laptop. Terus apa Bang Arif, dukanya gitu? Kalau dukanya sih lumayan ada lah ya. Yang pertama di jam kerja sih, jam kerjanya itu kadang-kadang. Oke, kita lanjut ya. Dukanya nih ya, jam kerjanya berantakan, itu pertama ya. Jam kerjanya sangat berantakan sekali. Apalagi kalau awal-awal saya masuk ke sini ya, itu kan bulan 11, itu bulan-bulan yang sangat-sangat sibuk banget pokoknya. Pertama datang nih kerja ya kan, langsung dikasih jam berapa, 16 jam. Saya pergi jam 5 pagi, kelar jam 11 malam. Bayangin itu ngapain aja di laut ya. Banyak sih kerjaannya memang. Dan itu saya kaget banget lah pokoknya. Oke, apalagi ya, jam kerja berantakan. Yang keduanya cuaca itu sangat-sangat tidak enak lah, apalagi kalau musim dingin ya. Karena kan kita kerja di laut, kita harus menyesuaikan sama pasang surut, terus menyesuaikan udara juga kan. Nah di situ memang kerjaan di laut tuh memang berat sih semuanya ya. Ya itulah dukanya ya, kerja di budidaya rumput laut. Kalau misalkan lagi musim dingin, turun salju atau musim dingin, itu kita harus tetap, kalau kata bos, kerja ya kerja gitu, jam berapapun. Misalkan biasanya sih gini ya, kalau di rumput laut itu misalkan
kita kerja pagi. Pagi itu biasanya apa ya, kayak ngecek lahan kayak gitu, ngecek lahan ya kan, atau enggak ngobat gitu kan, sansuri namanya, atau shodoku. Nah itu pagi berangkat, misalkan pagi jam 7 sampai siang, misalkan jam 11, jam 12 pulang. Habis pulang ya udah nunggu dulu, tidur, bisa istirahat ya kan. Biasanya malamnya kalau disuruh berangkat lagi malamnya jam 7 malam misalkan, ya kita mau gak mau harus berangkat. Musim dingin juga sampai jam berapa nggak tahu, itu terserah mereka. Biasanya sih kalau pengalaman saya paling sampai jam 11 malam, atau enggak pernah sampai jam 2 malam dari jam 7. Dan itu selama musim dingin ya, selama musim dingin, karena musim panen itu dari bulan 11 akhir sampai bulan 4 awal. Nah itu saya masih ingat tuh, itu kita kerjanya seperti itu, berangkat pagi, siang beres misalkan, nanti malam berangkat lagi, kayak gitu aja terus. Dan itu lumayan sih berantakan lah, jam tidur juga berantakan. Itu intinya istirahat. Pokoknya kalau bisa digambarin itu jam kerjanya sangat-sangat berantakan gitu ya. Itu bos gue kayak gitu ya dulu. Oke, nah itu kedua, jam kerjanya berantakan ya kan. Musim dinginnya itu yang paling sakit loh itu. Yang ketiga, nggak ada libur. Libur itu cuman bisa kalau misalkan angin atau ada hujan lebat gitu, baru itu nggak bisa kerja. Ada ombak gede itu nggak bisa kerja. Dan itu paling bisa libur tuh pas momen-momen kayak gitu. Dan itu memang lumayan menguras tenaga sih, karena kan kita bisa kerja 2 minggu kerja. Kalau misalkan 1 bulan nggak ada angin atau gimana gitu ya, ada kerjaan terus, ya kita nggak libur gitu. Paling gitu sih. Tapi ya gimana lagi, kan kita harus bekerja kan, nyari duit buat keluarga. Ya udah kita jalanin, semangat lah di sini gitu. Sampai akhirnya saya harus habis kontrak tuh dari bulan 11, kan saya datang bulan 11. Habis kontrak tuh sebenarnya sampai April, tapi karena saya mensesu lagi di tempat lain, di job building cleaning, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk pindah karena lolos mensetsu. Ya udah sekarang udah pemberkasan, tinggal nunggu KTP baru. Tapi karena KTP-nya belum datang, nah dari bulan 5 sampai bulan 6 itu saya masih diizinin kerja di tempat saya, di bos di sini. Banyak masih ada sih kerjaannya, alhamdulillahnya. Jadi saya nggak nganggur lah di Jepangnya gitu. So far sih alhamdulillah, ini jadi pengalaman banget buat saya. Jadi pengalaman banget. Kerja di rumput laut sih sangat menyenangkan sih. Bukan menyenangkan ya, tapi seperti dulu video saya. Yang penting yang mau ke Jepang prosesnya semangat, enjoy, jangan salah pilih job. Oke, intinya seperti itu. BTW saya awal ke Jepang langsung ngambil TG Toku Tegino pisahnya ya. Jadi untuk para teman-teman Toku Tegino nih, kalian jangan sampai salah pilih job, sesuaikan dengan kemampuan. Tapi saya di sini sangat menikmati kerjaan, alhamdulillah. Oke, mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Sampai jumpa di video ketiga ya.